Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tahukah saudara bahwa seorang pandai besi tidak pernah membentuk pedang yang kuat tanpa api dan pukulan? Besi itu dipanaskan, ditempa, kemudian dipukul berulang kali sampai akhirnya membentuk sebuah bilah pedang yang sangat kuat dan siap untuk digunakan. Bayangkan seandainya besi itu bisa berbicara, pasti dia akan mengeluh karena sakit, karena panas, karena proses yang begitu panjang. Besi melihat dari sudut pandang rasa sakit atau prosesnya, sedangkan sang pandai besi melihat tujuan akhirnya, hasil akhirnya lebih besar daripada sudut pandang si besi itu. Firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang mempercayai Tuhan di tengah kesulitan, yang didasarkan dari Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 yang berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Seringkali kita memandang kesulitan dari sudut pandang si besi, bukan sudut pandang sang pandai besi. Kita memandang proses kehidupan kita dari sisi kesulitannya. Ketika doa belum dijawab, ketika ada masalah keluarga muncul, ketika pekerjaan tidak baik-baik saja, ketika persoalan kehidupan terjadi, ketika pelayanan terasa berat, lalu kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa Engkau izinkan semuanya ini terjadi?" Firman Tuhan yang kita baca adalah tulisan dari Yakobus kepada orang-orang yang sedang menghadapi tekanan dan penderitaan, kehidupan yang tidak baik-baik saja. Tetapi yang menarik di dalam nasihat yang kita baca, Yakobus mendorong supaya anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana mungkin ketika ada pencobaan yang artinya ujian untuk menguji kualitas iman seseorang harus dianggap sebagai sebuah kebahagiaan? Yakobus tidak sedang menjelaskan bahwa penderitaan itu menyenangkan, tetapi kita harus meyakini bahwa ujian, pencobaan yang datang dalam berbagai bentuk itu akan menghasilkan sesuatu. Kita akan diproses demikian rupa sehingga akan ada ketekunan. Sama seperti pedang yang diproses, sama seperti emas yang dimurnikan, sama seperti kehidupan kita, iman juga diuji melalui berbagai pengalaman kehidupan. Bahkan dalam tradisi gereja Wesleyan, kita percaya bahwa kalau kita bicara tentang iman yang dewasa, pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan, tapi melalui proses pembentukan karakter, melalui sarana anugerah dan kasih karunia Allah, dan bisa jadi itu mengalami pengalaman-pengalaman sulit adalah sebagai sarana Allah membentuk kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka kita akan membaca banyak tokoh Alkitab di sana. Sebut saja misalnya Ayub, misalnya Daud, atau mungkin juga Yusuf, lalu kemudian Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Mereka menghadapi berbagai-bagai macam pergumulan dan tantangan kehidupan. Namun melalui pergumulan-pergumulan itu kita bisa membaca kisah mereka bahwa mereka mengenal Tuhan lebih dalam. Perhatikan dengan baik, iman yang sehat bukanlah iman yang hanya kuat ketika keadaan baik. Iman yang sehat tetap berpegang pada Tuhan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Lantas pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan ketika situasi itu sulit dan keadaan tidak baik-baik saja. Yang pertama adalah jangan menjauh dari Tuhan. Banyak orang justru lari ketika keadaan sulit. Yang kedua, mari belajar mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebelumnya. Yang ketiga, carilah dukungan dari komunitas. Jadilah bagian dari gereja dan komunitas orang percaya. Dan yang keempat, mari yakini bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Mari renungkan pertanyaan ini untuk kita semua. Yang pertama, adakah saat ini saya merasa sedang diproses Tuhan? Dengan cara apa kira-kira Tuhan sedang memproses saya? Kemudian yang kedua, keputusan apa yang akan saya buat supaya saya bisa bertahan dan kuat menghadapi proses yang Tuhan izinkan ini?
Mari berdoa. Tuhan, ketika kami menghadapi kesulitan, tolonglah kami untuk tetap mempercayai-Mu. Berikan kami ketekunan untuk tetap setia dan iman untuk melihat bahwa Engkau bekerja di tengah setiap pergumulan kami. Amin.